Selama ini kan dia belum pernah melaksanakan tata laksana pemilu itu, prosesnya bagaimana, penjumlahnya bagaimana, kan itu yang belum. Makanya edukasi yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan pemilu di 2024 ini. Peran media hanya memfasilitasi, mengedukasi bagaimana pelaksanaan pemilu itu yang bagus. Media itu kan hanya mengawal ya, bagaimana pelaksanaan pemilu untuk khusus generasi milenial. Jadi agenda hari ini adalah tes kamera, cek sound, dan tes lighting. Kebetulan ada Pak Sabri, salah satu dosen ITB Haji Agus Salim Bukit Tinggi, yang kebetulan beliau juga memiliki banyak agenda di luar kampus. Bisnis juga Pak ya? Insya Allah. Rame, lancar Pak? Alhamdulillah. Selain bisnis, katanya juga di media Pak ya? Media online suara utama. Media online suara utama. Sekarang masih jalan juga? Masih jalan, sudah 2 tahun. 2 tahun juga. Posisi Pak Sabri sebagai? Kabiro. Kepala biro. Kepala biro ya, berarti Bukit bukan Tinggi dan Agam. Bukit Tinggi dan Agam. Berarti bukan ini Pak ya, bukan apa namanya tim yang mencari berita ya? Langsung. Maksudnya langsung? Kabiro langsung sebagai wartawan. Oh, langsung sebagai wartawan, berarti rangkap gaji kanan kiri ya? Rahasia Pak. Oke, jadi seputar media nih Pak. Jadi saya banyak pertanyaan tentang media ini. Seharusnya kampus ini kan menjalin kerjasama dengan media Pak ya. Iya. Karena dia kalau misal setiap kampus ada agenda, lebih baik dimasukkan ke dalam media dan lain sebagainya. Cuman sebelum ke situ di apa tadi Pak namanya Pak? Suara utama. Suara utama online Pak ya. Online. Website tersendiri. Tersendiri. Kalau rubrik andalannya apa Pak? Berita terkait dengan kemajuan perekonomian, artikel dia banyak ini ya. Iya. Kalau yang paling banyak viewernya, banyak audiensnya apa? Paling banyak ini itu yang generasi milenial. Generasi milenial, bisnis atau tren? Tren terbaru yang baru-baru diliput apa tuh? Tren yang baru itu perkembangan terkait dengan pemilu. Generasi milenial itu kan ikut pemilu nanti itu. Oke. 2024 ya, pemilu. Yang selama ini 2019 dia belum ikut. Nah, sekarang 2024 dia akan ikut. Oke. Versi tim Pak Sabri apa menariknya pemilu nih Pak? Versi milenial ini. Milenial ya nyoblos aja sebenarnya. Versi tim Pak Sabri apa nih Pak? Berdasarkan informasi yang didapatkan dari beberapa rekan-rekan wartawan, bahwasanya ada beberapa generasi milenial ini yang belum memahami apa itu pemilu, bagaimana bentuknya, bagaimana teknik, dan juga tentang terkait dengan calon yang akan dicoblos. Kan dia kan mulai dari anggota DPRD kabupaten dan kota, anggota DPRD tingkat provinsi, anggota DPRD tingkat pusat, dan juga berbarengan dengan pemilu presiden dan wakil presiden. Jadi mereka belum memahami konsep terkait dengan tata laksana proses yang akan dilaksanakan ketika dia melakukan pemilihan. Maka dari itu peran dari media sosial, khususnya media online dan pihak-pihak kampus tentunya memberikan edukasi terhadap generasi milenial, khususnya yang mahasiswa-mahasiswa yang belum pernah melakukan pencoblosan ataupun pemilihan terhadap wakil rakyat ataupun juga presiden di tahun 2024 yang akan datang. Itu dia, maka dari itu perlu adanya edukasi terkait dengan bagaimana tata laksana ataupun juga edukasi pemilu. Kalau kita lihat sekarang itu kan masih polemik-polemik terkait dengan isu-isu, misalnya calon presiden ini dari ini kan belum ada edukasi bagaimana tata laksana pemilu. Walaupun KPU juga sudah ada di website-nya masing-masing memberikan edukasi, kan tidak semuanya berita dari KPU itu bisa diakses oleh generasi milenial. Itu tantangan ke depan. Ya berarti lebih ke ini ya, berita yang diliput lebih ke edukasi ke milenial ya. Edukasi. Berarti bukan lebih ke preferensi milenial, misal si milenial A atau mungkin generasi milenial ini dia prefer calon yang seperti apa, yang misal good looking, yang dia pure pebisnis, atau bahkan
dari kalangan artis, musisi dan lain sebagainya, bukan itu ya, berarti lebih ke edukasi ke milenial ya. Kita kan media itu harus namanya itu tidak boleh memihak pada beberapa calon. Kita hanya bisa mengedukasi bagaimana pasangan ini dengan ini, juga kelebihan-kelebihan. Kita tidak boleh menjudge bahwasanya generasi milenial itu harus memilih si A atau si B atau si C. Oh, nggak boleh framing gitu ya? Nggak boleh. Kita hanya memberikan edukasi. Ini pasangan ini dan sebagainya, visi dan misinya. Ya, karena yang ada dalam kepala saya itu antara media dan milenial, pemilu dan milenial, berarti kalau dalam kepala saya mungkin bagaimana sih milenial memandang tentang pemilu era saat ini 2024 itu menurut mereka seperti apa, tapi ternyata lebih ke edukasinya, karena dia belum selama ini kan dia belum pernah ya melaksanakan tata laksana pemilu itu, prosesnya bagaimana ataupun penjumlahnya bagaimana, kan itu yang belum. Makanya edukasi yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan pemilu di 2024 ini. Karena kan gejolak politik sekarang itu kan lebih dramatis ya, lebih dramatis lah gejolak politik, dramatisir kan. Karena itu peran media hanya memfasilitasi, mengedukasi bagaimana pelaksanaan pemilu itu yang bagus, yang tidak ada kecurangan. Media itu kan hanya mengawal ya, bagaimana pelaksanaan pemilu itu untuk khusus generasi milenial. Oke. Kembali ke persoalan yang di awal tadi, Pak. Jadi saya tadi pernah bilang. Jadi tadi saya bilang bahwa harusnya ada kerjasama khusus antara kampus dan media, terutama terkait dengan publikasi agenda-agenda, atau mungkin setiap kampus melakukan kerjasama akan lebih baiknya apabila itu diberitakan. Jadi sehingga viewer yang tidak terjangkau oleh kampus nanti akhirnya bisa menjangkau melalui berita dari yang diliput media. Ya. Nah, cuman pertanyaannya adalah menurut Pak Sabri selaku praktisi media, kenapa sih ada beberapa kampus yang sampai sejauh ini tuh belum melakukan kerjasama terhadap kepada media? Masalahnya apa kira-kira? Entah karena mereka nggak tahu caranya kah mungkin, atau mungkin karena berbayar kah, atau seperti menurut Pak Sabri kenapa? Baik, terima kasih. Selama ini kalau kita lihat peran media itu, apalagi media online itu kan cukup signifikan dalam memberikan informasi ataupun juga memberikan pandangan terhadap masyarakat. Terkait dengan kerjasama media dengan pihak kampus itu ada beberapa permasalahan. Salah satunya kalau kampus swasta itu dia tidak mempunyai dana atau anggaran dana untuk bekerjasama dengan media itu. Kenapa? Kalau di dalam berita itu ada dua kategori, ada yang berbayar, ada yang tidak berbayar. Biasanya kampus itu yang banyaknya yang berbayar. Salah satu contohnya adalah untuk promosi itu kan berbayar. Nah, kampus itu yang tidak bisa menganggarkan dananya. Jadi kalau misalnya berita-berita secara umum, misalnya wisuda, terus kampus melaksanakan ini dan sebagainya, itu ya boleh saja dia gratis kan. Tapi kalau sudah melakukan promosi ataupun juga ada kegiatan khusus yang harus diliput, makanya kampus harus memberikan kontribusi terhadap media. Nah, itu kendala yang dihadapi. Tapi ada juga beberapa perguruan tinggi yang sudah menjalin kerjasama dengan beberapa media, itu dibikin MOU, misalnya 1 tahun atau 2 tahun. Apapun kegiatan yang dilaksanakan oleh kampus, ya media itu wajib meliput. Nah, wajib meliputnya itu. Berdasarkan permintaan kampus ya? Permintaan kampus dengan MOU tadi. Berapa kali pun? Misal sehari ada 10 agenda, gitu ya? Tentu ada kontribusinya tadi kan, 1, 2, 3, 4, 5 apa. Selagi sesuai dengan MOU yang sudah ditandatangani, kampus bisa menuntut media pun juga bisa menuntut kampus terkait dengan berita yang disampaikan. Berita yang disampaikan itu harus berita yang yang bisa diterima oleh khalayak ramai. Nah, misalnya nanti kampus ingin mempromosikan terkait dengan penerimaan siswa baru atau mahasiswa baru, misalnya bisa diliput misalnya dalam 1 kali itu bisa ditampilkan beritanya 1 kali 1 hari atau 1 minggu, tergantung lah. Misalnya nanti yang membaca itu tidak bosan. Yang beritanya ini ke ini juga, kampus itu aja yang diupload terus atau yang diberitakan terus, kan membuat pembaca khususnya kan yang online itu merasa bosan. Dia ada selingan-selingan dengan berita yang lain. Seperti itu dia. Maka di awal tadi harus ada MOU-nya. Apa kriteria berita kampus itu yang harus di-input atau yang harus diberitakan. Terus apa yang tidak boleh? Misalnya ada pertengkaran antara mahasiswa dengan dosen, itu tidak boleh
diliput atau diliput di media. Nah, jadi ada privasi masing-masing. Jika berita itu harus diterbitkan atau harus diupload ya di media online khususnya. Mungkin gitu. Oke. Tadi Pak Sap bilang ada berita yang berbayar dan tidak berbayar. Ini saya agak nanya agak dapur dikit nih Pak. Kurang lebih di angka berapa sih Pak kalau misal mau kerjasama? Misal kerjasama itu dalam paket apa saja? Misal dalam kerjasama bulanan, semesteran, atau bahkan tahunan. Kalau misalnya yang bulanan berapa, kalau yang semesteran berapa, kalau yang tahunan berapa, atau kalau misal sekali order kurang lebih berapa? Kalau misal nggak bisa menyebutkan exact rate-nya, berarti kurang lebih di angka berapa? Boleh nggak di-share? Biasanya berita-berita yang diliput itu kan berita-berita yang umum. Misalnya kegiatan kampus bekerja sama dengan Pemko misalnya. Ya, itu boleh diliput kan. Nah, itu juga misalnya kampus mengadakan bakti sosial, bakti masyarakat. Itu boleh diliput, atau kampus melaksanakan kuliah umum, kampus melaksanakan wisuda. Itu kan berita-berita yang umum. Kalau berita yang khususnya mungkin nanti kampus menerbitkan artikel dosen misalnya kan, atau pemikiran dosen, ataupun juga hasil dari buku-buku dari dosen yang sudah sudah dikompres sehingga dia memunculkan tulisan, maka itu bisa diliput atau diterbitkan. Kalau mengenai berbayar itu nanti ada bagian tertentu yang melakukan analisis berapa kontribusi atau bayaran yang dibayarkan oleh pihak kampus terhadap medianya. Kurang lebih berapa bisa di-spill nggak Pak? Kurang lebihnya itu bagian keuangan itu. Oh gitu ya. Jadi kalau misalnya kita bisa share di sini, misal sekali liput, misal kayak ITBH Bukit Tinggi bekerja sama dengan forum UMKM untuk menyelenggarakan digitalisasi UMKM atau mungkin promosi produk UMKM. Itu misal kami minta untuk diliput dan minta untuk di-share beritanya, berarti untuk besaran angkanya nggak tahu ya? Nggak tahu. Sampai jutaan nggak sih Pak? Biasanya kalau untuk korannya kayak misalnya haluan atau lain sebagainya, itu kan kalau dia ada hard copy-nya nanti biaya cetaknya. Oh gitu. Nah, cetak. Kalau misalnya online? Misalnya kita nanti kalau untuk cetak itu kan 200 buah eksemplar misalnya kan, itu yang dibayar. Kalau dia online itu tergantung nanti panjang atau pendeknya berita yang dimuat atau signifikan atau tidaknya berita yang dibuat yang mempengaruhi perubahan tadi. Misalnya kalau promosi itu lebih mahal, gitu kan? Seperti itu. Tapi secara kalkulasian misalnya dia bulanan atau tahunan itu belum bisa dirincikan, tergantung berita yang akan dibuat. Oh gitu. Berarti nggak bisa keluar angkanya Pak ya di sini Pak. Kalau misalnya bisa keluar angkanya kan enak. Kalau misalnya sekaligus ini diliput, tinggal laporannya ke Pak Rektor ya kan, bagian Sarpras nih Pak, kita kerja sama media, nanti ongkosnya sekian, benefitnya ini, kelebihannya ini, kekurangan kan enak. Kalau karena belum bisa diliput, berarti harus langsung datang ke kantor. Ya, nanti ada pihak bagian keuangan nanti yang bisa menghitung apa durasi, bagaimana berita itu dimunculkan, dan juga signifikan dari berita yang akan dimuat tadi. Oke. Seperti itu. Terus satu lagi nih, kalau di koran itu ada yang dia meliput berbayar dan ada yang gratis. Tapi kalau misal ini kontributor dari luar redaksi itu ada nggak? Misal dari entah dosen, entah dari mahasiswa, entah dari umum atau dari publik, itu ada nggak yang bisa memberikan kontribusi tulisan ke media? Bisa, ya kan? Kalau misalnya kontributor itu kan memberikan tulisan, kadang-kala tulisan yang diberikan itu ada yang dibayar oleh kontributornya, ada yang dibayar oleh pihak korannya atau hariannya. Tergantung nanti dari hasil ataupun pemikiran yang diberikan tadi. Kalau dia menyangkut khalayak ramai, nanti bahkan diminta kontributor itu memberikan atau memasukkan tulisannya. Oh gitu. Ya. Apakah ada bahasanya Pak, imbal jasa atau fee yang diberikan media juga? Biasanya. Besarannya bisa keluar, bisa disampaikan. Rahasia juga. Oke. Nah, terkait dengan keuangan baik dia media cetak atau online itu tuh kan sangat tidak bisa disampaikan. Ya dapur rahasia Pak ya. Rahasia. Ya. Jadi pada dasarnya siapa saja bisa menjadi kontributor ya Pak? Bisa. Berarti selagi yang dia sampaikan itu ataupun yang dia akan
bicarakan itu memiliki arti, memiliki makna dan juga bermanfaat bagi orang lain, bukan hanya untuk dirinya sendiri. Apalagi dosen misalnya kan banyak berita-berita ataupun juga ilmu-ilmu yang akan dia sampaikan misalnya kan terkait dengan pelaksanaan pengaruh ini terhadap itu. Nah, dia nanti ungkap, misalnya panjang durasi tulisannya itu 2 lembar misalnya kan, nanti bagian redaksinya nanti akan dilihat lagi, review lagi tulisan yang disampaikan. Prosedur pengajuan sebagai kontributor gimana, Pak? Jadi ada emailnya, nanti ajukan ke email, nanti ada seperti lamaran gitu kan, atau mungkin mengirimkan ketikan saya mau memberikan kontribusi kalau misalnya mau diliput, atau gimana mekanisme? Ini berupa Word saja, diketik di Word, ya kan? Jadi maksudnya ketikannya yang mau disampaikan diketik dulu, terus disampaikan, dikirim ke email, nanti tim redaksi nanti akan membaca, mereview lagi apakah layak atau tidak diterbitkan. Gitu. Kan ada juga nanti tulisan yang sudah dimasukkan ke redaksi, ada yang tidak layak, misalnya menyangkut privasi seseorang. Kan ada yang menjas seseorang atau menjas organisasi lain, menyalahi kode etik jurnalis, tidak bisa diterbitkan. Kalau misal ada teman atau mungkin katakanlah contohnya saya kirim ketikan ke redaksi, kalau misal ketikan saya dinyatakan diterima, saya dihubungi untuk diterbitkan, mohon izin diterbitkan dan sekaligus membicarakan soal kontribusi fee tadi ya. Nah, siapa saja boleh ya? Siapa saja boleh. Boleh. Selagi dia tadi tidak menyalahi kode etik tadi. Karena kemarin itu berita yang tidak bisa dimuat di Suara Utama itu salah satunya adalah berita tentang Papua Merdeka. Ada wartawan di situ yang memuat bahwasanya ini dan sebagainya kan yang tidak sesuai dengan kode etik, maka dia tidak diterbitkan. Menyalahi privasi. Mungkin seperti itu dia. Ada berita yang bisa diterbitkan, ada yang tidak bisa diterbitkan. Dia ada penyaringan di dapur redaksinya. Jadi bagus nih. Jadi kalau misal teman-teman sekalian ada bakat nulis, selama ini masih bingung ya kan, masih bingung nyari kerjaan, masih bingung nyari pemasukan, coba deh kalau misal bakat nulis, coba nulis berita, liput, entah soal tourism boleh Pak ya, soal ekonomi, politik, atau mungkin gosip-gosip tetangga, siapa tahu kalau misal rubriknya menarik bisa menambah viewer Pak ya. Semakin banyak orang membaca di online itu, maka semakin tinggi keilmuannya, maka semakin besar juga kontribusi. Ini bisa jadi ladang freelance Pak ya, bisa jadi kontributor freelance media ini. Kalau misal kalian bakat nulis, tulisannya easy to read, jadi ya bikin, coba deh nanti dikirim ke emailnya, cari di Suara Utama. Suarautama.co.id. Dia ada juga tulisannya itu yang uji plagiatnya. Sama lah. Silakan yang hobi nulis, daripada sampai sekarang masih belum ada kerjaan atau mungkin udah kerja tapi tetap hobi nulis belum kesampaian, cari itu websitenya. Mungkin yang cerbung itu cerita bersambung juga bisa. Itu bisa tuh. Gambar-gambar bisa juga Pak? Bisa. Itu kerjaan. Atau gambar-gambar yang bagus juga bisa dimuat di suarautama.co.id. Boleh nanti saya cek lah. Kali aja saya dapat ini pekerjaan buat jadi kontributor Pak ya. Siap. Ini menarik ini. Ternyata media itu tidak hanya kita nitip berita saja. Dalam artian media tidak hanya seputar bagaimana akhirnya media meliput dan menyajikan, tapi juga menyerap Pak ya, menerima kontributor berita-berita yang datangnya dari kontributor dan berujung cuan. Yang penting cuan, ujung-ujungnya duit juga ya. Ini kan kalau dia harian online itu kan lebih identik dengan teknologi. Kan tidak semua masyarakat itu bisa mengakses terkait dengan teknologi. Makanya tadi fokusnya ada beberapa fokus terkait dengan berita-berita yang akan dimunculkan tadi. Jadi namanya online kan. Kalau beritanya bagus pasti orang akan membuka. Kalau beritanya tidak bagus orang akan skip aja. Akan skip kan. Makanya rating dari pembaca itu dia akan turun. Kalau turun rating pembaca maka berdampak juga kepada Suara Utama tadi. Makin banyak pembaca yang membaca itu kan kelihatan nanti itu ada berapa kali dia dibaca, ini kan akan kelihatan nanti rating dari Suara Utama itu kan meningkat. Berbicara tentang pembaca ya. Platformnya selain website apa saja? Sosial media juga? Sosial media. Yang paling banyak trafficnya yang mana Pak? Website atau sosial media? Website. Malah website? Website yang paling banyak.
Tapi kalau boleh jujur, saya jarang misal membuka website hanya untuk membaca berita gitu. Tapi ini malah website Pak. Website yang itu kan website itu kan di-linkkan dengan IG-nya nanti kan, ada Facebook-nya juga. Linknya opennya dari sosial media. Ya. Ada grup-grupnya juga kan. Bisa nanti di-klik, ada keluar berita-berita yang bisa dimunculkan. Kalau boleh tahu, entah ini nanti perkiraan atau gimana. Dan satu lagi, ya kan di suara utama itu ada kata kunci. Iya, jurnal, ya kan tulisan atau apa, atau ada kata kunci masing-masing di situ. Bisa diakses. Misalnya kalau ingin cari tulisan, ya kan ketik aja tulisan, keluar ya. Atau ingin cari informasi terkini, dia keluar. Ya. Terus juga berita yang terbaru dia akan keluar. Bisa diakses. Oke. Jadi kalau boleh di-spill, minat baca orang mengunjungi website itu saat ini berdasarkan rekaman atau mungkin berdasarkan jejak rekamnya suara utama ini paling banyak di hari apa, atau mungkin per hari berapa ribu orang yang mengunjungi website? Dia kan ada 100 atau 1000? Ya, ada trennya itu. Ya, ada trennya. Kan paling 500 sampai 1000 orang. 500 sampai 1000. Bisa digrafikan nanti per hari, per harinya. Yang kelihatan ya. Misalnya untuk berita terkini kan, yang update terkini, dia kan bisa dilihat berapa ranknya, persentase dari grafik yang ditampilkan tadi. Itu nanti kerjanya tim redaksi itu ya. Jadi kenapa nih berita di Kabiro ini sedikit peminatnya membaca, misalnya di Kabiro Kalimantan kenapa tinggi, dia kan ada Kabiro masing-masing, provinsi masing-masing. Dia akan kelihatan tadi ya. Kabiro itu dia akan bersaing juga tentang berita yang dia muat. Misalnya berita kedaerahan, misalnya kan, apa berita pariwisata misalnya, mana yang paling bagus berita pariwisata Sumatera Barat dengan di Bali, misalnya kan, kalau misalnya Bali sekarang itu kan ada beberapa hal yang negatif yang dimunculkan oleh para wisatawannya, nah, dia akan meningkat. Juga ada berita terkait dengan kuliner daerah, jadi akan diliput. Jadi para generasi yang akan membuat makanan atau healing, nah, dia kan bisa lihat referensi dari suara utama. Itu seperti itu. Oke. Menarik. Jadi awalnya sih saya nggak kepikiran bahwa akan tergiring obrolan sampai sejauh ini, Pak. Sampai ngobrol tentang freelance, sampai kontributor dan lain. Tapi ya asik lah, media ya. Jadi buat kalian yang baru awam juga dengan media, maka alhamdulillah kita ngobrol dengan Pak Sap, salah satu praktisi di media. Jadi itu saja Pak Sap. Luar biasa sekali obrolan santai yang cukup menarik. Karena apa ya? Ketika kita berbicara milenial, pasti berhubungan dengan padatnya Indonesia, sudah dipadati orang-orang yang mencari kerja, Pak ya. Jadi daripada kita sibuk-sibuk mencari kerja, ditolak mulu ya kan, lamaran pekerjaan ditolak, jadi sambil cari jadi kontributor aja, Pak ya. Biasanya kan kalau dalam konteks berita atau media itu kan hobi sebenarnya. Kalau kita tidak hobi, apapun yang kita laksanakan nggak ada bermanfaat, nggak ada efeknya. Tapi kalau hobi itu sudah disalurkan, misalnya menulis, membaca, atau juga meliput berita dan sebagainya, itu kan sudah menjadi hobi, maka dia akan memberikan atau melahirkan ide-ide yang cemerlang. Oke, terima kasih closing statementnya Pak Sabri. Intinya apapun itu, kalau memang sudah cinta, Pak ya, sudah hobi, terus ada cuannya, itu menyenangkan sekali, Pak ya. Jadi jalani prosesnya, nikmati hasilnya, maka bersyukur. Luar biasa sekali closing statementnya. Terima kasih Pak Sap. Kasih tes kamera, tes audionya luar biasa sekali. Terima kasih. Oke, kita akhiri. Kalau ada salah-salah, saya selaku host, terima kasih Pak Sap dan tim dua tim saya luar biasa. Undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.